Dan pemirsa, untuk mengetahui penutupan sementara Balai Kota DKI Jakarta, langsung saja kita akan bergabung bersama Patricia Bapalie serta juru kamera Rio Cornelianto. Patricia, bagaimana tentunya proses sterilisasi terkait dengan penutupan sementara Balai Kota DKI Jakarta? Ya, proses sterilisasi sudah dilakukan pagi ini, Aliza, dan ini akan dilakukan secara berkala pastinya dan merupakan bagian dari proses sterilisasi. Tadinya sudah dilakukan di penyemprotan disinfektan begitu di seluruh gedung Blok G Balai Kota DKI Jakarta, karena yang ditutup adalah gedung Blok G Balai Kota DKI Jakarta, di mana hal ini tentunya sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020. Peraturan Gubernur tersebut mengatakan bahwa apabila salah seorang di salah satu kantor itu terpapar COVID-19 atau positif COVID-19, maka kantor tersebut diharuskan untuk ditutup, dan ditutup tidak hanya terbatas tapi juga ditutup secara keseluruhan. Selain adanya proses sterilisasi dan penyemprotan disinfektan di lingkungan kerja Blok G Balai Kota DKI Jakarta, tentunya ada juga sejumlah hal yang terus dilakukan secara berkala sebelum ataupun sesudah penutupan Balai Kota, di mana adalah pembersihan lingkungan tempat kerja, kemudian juga ada pembatasan akses keluar masuk di Balai Kota DKI Jakarta. Jadi barang siapa yang tidak berkepentingan maka tidak akan diizinkan untuk keluar masuk di gedung Balai Kota DKI Jakarta. Namun sayangnya, Eliza, banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan penutupan Balai Kota DKI Jakarta, karena dari pantauan kami masih banyak juga warga yang datang ke gedung Balai Kota, khususnya di Blok G yang ditutup, untuk mengurus segala perizinan seperti itu ataupun dokumen-dokumen yang harus diselesaikan pada hari ini. Nah, penutupan Blok G Balai Kota DKI Jakarta ini dilakukan setelah adanya informasi 2 orang yang berkantor di Blok G Balai Kota DKI Jakarta terkonfirmasi positif COVID-19. Eliza. Ya, Patricia, tadi terkait dengan temuan kasus positif COVID-19 di Balai Kota, ini sejauh ini bagaimana perkembangannya? Ya, informasi terupdate atau terbaru yang sudah kami perbarui adalah di lingkungan tempat kerja, yaitu di Blok G Balai Kota DKI Jakarta. Paling tidak sudah ada 4 orang yang terpapar COVID-19 atau positif COVID-19, setelah kemarin informasinya ada 2 orang, kemudian bertambah, yaitu datang dari staf eselon 4, kemudian eselon 3, dan juga 2 staf dari kantor tersebut, yaitu dari Biro Hukum yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, penutupan untuk gedung Pemprov ini tidak hanya dilakukan di Blok G Balai Kota DKI Jakarta, namun juga di tempat pemerintahan atau Pemprov, kantor Pemprov yang berada di Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun informasi selengkapnya terkait dengan berapa orang yang terpapar di Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu belum masih terus kami konfirmasi, atau kami belum mengetahui data lebih pasti terkait dengan berapa orang yang terpapar di sana. Namun sejauh ini dapat kami sampaikan bahwa 4 orang sudah terpapar COVID-19, dan juga ditekankan atau ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa penutupan Balai Kota di Blok G Balai Kota DKI Jakarta ini tidak terkait dengan meninggalnya Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saifullah yang terpapar COVID-19 atau meninggal akibat COVID-19, namun penutupan dilakukan pada saat Pemprov mengetahui atau menerima informasi bahwa ada 2 orang di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang sudah terpapar COVID-19, sehingga mengambil langkah untuk penutupan. Penutupan ini sendiri tadi saya katakan di awal akan berlangsung selama 3 hari, dimulai pada hari ini 17 September dan akan berlangsung sampai 20 September atau Kamis, Jumat, dan juga Sabtu. Dan ini perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa seluruh ASN atau mereka yang berkantor di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta ini bekerja dari rumah atau work from home, jadi tidak menerima atau melayani warga yang datang langsung ke gedung Blok G Balai Kota Jakarta Pusat ini. Kemudian saya update sedikit bagaimana kemudian jumlah pasien COVID-19 di Indonesia ataupun di Jakarta. Yang pertama, di Indonesia sudah bertambah 3.963 orang, sehingga totalnya ada 228.993 kasus positif. Sementara di DKI Jakarta sampai dengan hari kemarin pada Rabu sudah ada penambahan kasus positif mencapai 1.294 orang. Demikian, Elisa.
Baik Patricia, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian tadi laporan Patricia Mapalie serta juru kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta.